Baik, saya akan menjelaskan lagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope that everyone is okay. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lagi materi yang sebelumnya, tapi ini lebih rinci lagi, satu poin saja. Okay, what we are going to talk is on chapter 3, and the theme is be healthy and be happy. Okay, so let's go. Okay, on the first time here, I would like to show you a picture. So what do you think about the woman? What is she doing? What is she doing? Okay, and where is she? What about the second one? Here is a man, and what do you think about him? What is he doing? Number 3 is the same, but okay, it's also different kinds of women. And now this is the last picture. As you see here, you can find a man is looking at a bottle of a product, and I'm sure that he is reading something on that. Nah, jadi yang mereka baca sebenarnya labelnya. Okay, label in English. So, yes, they are reading label on a product. Do you still remember what is label? Masih ingat apa itu label? So label is a tag on a product or package or packaging that contain a detailed information or description of the product. Jadi label itu biasanya tertera pada kemasan suatu produk yang isinya mendeskripsikan atau memberikan informasi rinci dari produk tersebut. Nah, ini bahasan yang akan dipakai ya, dijelaskan nanti. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada label? So, what is label for, or what is the social function of this text? So, label have a function to ensure that the consumers have the right understanding of the product and to take action according to what is recommended or it should be. Jadi label itu fungsinya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumennya tentang produk itu dan bisa melakukan sesuatu yang seperti yang disarankan oleh pembuat produk itu atau produsennya atau sebagaimana mestinya. Jadi karena yang akan kita bahas adalah 3 hal, label obat, makanan, dan minuman, maka misalnya obat ya tentu saja bisa mengkonsumsi obat itu sesuai dengan aturan pakainya. Salah satunya seperti itu. Nah, oke, apa yang biasanya ada di sebuah label? Ya, biasanya di dalam label we can find composition or bahan yang terkandung di dalam itu, and the next is description. Ya, tentu saja penjelasan tentang produk tersebut. Kemudian ada indikasinya karena ini obat untuk sesuatu penyakit. Ada kontraindikasi. Jadi yang gejala yang tidak disarankan saat mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian tentu saja ada dosisnya, ada expired date atau tanggal kadaluarsanya, ada saran yang diberikan, suggestion atau peringatannya juga diberikan, larangan jika sedang mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian manufacturer date atau kapan kapan obat itu diproduksi. Ada juga tentang cara menyimpannya, bagaimana menyimpan produk itu. Kemudian
cara penggunaannya, ini beda dengan dosis ya, tapi cara penggunaannya. Kemudian nama produsennya dan sebagainya. Jadi itu yang berkaitan dengan label obat. Bagaimana kalau makanan atau minuman? Ya, sama saja sebenarnya. Pasti ada nama produknya, ada mereknya, ada deskripsinya. Ya, meskipun tidak semuanya ada, tetapi secara garis besar itu ada. Jadi tidak disebut deskripsi apa, tetapi yang menjelaskan tentang nama produk itu biasanya juga ada. Ada ingredientnya, bahan-bahannya. Kalau obat biasanya karena obat bisa bermakna generik, maka tidak perlu ada ingredientnya. Kemudian sama ada expired date, ada manufacturer, ada direction of store, bukan arah toko, tapi petunjuk penyimpanannya. Kemudian ada cara mengkonsumsinya, cara penggunaannya. Nah, kalau makanan dan minuman biasanya akan ketemu dengan nutrition facts. Nah, kenapa kok disebut unsur-unsur tadi? Karena sebenarnya ketika kita nanti akan ketemu dengan soal, yang ketemu adalah membahas tentang bagian-bagian teks itu. Nah, oke, kalau dalam sebuah teks yang wujudnya label, biasanya akan ketemu dengan kata-kata ini. Ada network, ada ingredient, ada how to serve, how to cook, or cooking instruction, ada best before, it refers to expired date. Ini mengacu pada expired date ini. Ada code, production code, and others. Okay, now let's observe this label. Okay. Nah, ini contoh label. Actually, this picture is found on your textbook. Sebenarnya ini ada di textbook ya. Okay, tapi memperjelas saja. Ini, okay, let me find it. Ada apa namanya? The name of the product. Ada indikasinya. Tadi sudah disebut ada bahan-bahannya, composition. Kalau obat itu terdiri dari beberapa bahan, ada dosisnya or dosage or direction of use, or we can find warning, we can find suggestion, and also we can find direction how to store the product. Ini contoh obatnya. Oke, jadi bisa jadi tidak semuanya ditulis dalam bentuk kalimat, atau kalimatnya mungkin malah ada yang panjang-panjang juga. Okay, now look at this label of a beverage atau label minuman. Okay, so what can you find here? Okay, let me give in detail. Yes. Okay. On nutrition fact, you can find the size and calories it's serving. Setiap penyajian. Okay. So we can also the fat, the cholesterol, sodium, and here. What about this one? Ini juga kandungannya ada apa saja begitu. Kemudian ada angka-angkanya. Nah, mumpung ingat biasanya kalau soal juga menyangkut angka ini. Ada berapa jumlahnya, sebaiknya dikonsumsi berapa. Kemudian istilah-istilah seperti ini. Karena ini ada fat. Nanti fatnya jumlahnya berapa atau bagiannya ada berapa. Nah, kalau yang ini label tapi biasanya dipakai ketika datang ke apotek. Mungkin kalau di Indonesia agak berbeda. Tapi ini label yang ada suatu saat nanti mungkin akan ketemu yang seperti ini. Ya. Ini katakanlah nama apoteknya, kemudian ya nomor teleponnya, kemudian kode-kode tertentu.
Nah, yang pasti di sini ada nama dokternya, kemudian ada apa namanya, name of drug and strength of drug, jadi ukuran obatnya. Kalau ini kan amoxicillin 500 mg capsules. Kemudian ada lagi, wait a minute. Nah, ini sama, jadi the person who get this drug. Jadi obat itu untuk siapa, kemudian tanggal pengisian resepnya, kemudian ini instruksinya. Ya, instruksi itu how to consume this drug, this medicine. Ada tanggalnya ya, it's okay. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan label, saya persingkat supaya tayangannya tidak begitu lama. But once again, please remind about the label. So, pay attention on this following. Okay, what you should know about the label is what. So, what is label? A label is used to give information about the product. Oke, jadi nanti kalau ada soal, bentuknya what is the text for? Untuk apa tag itu? Maka kalian tinggal menjawab ya untuk menjelaskan detail informasi dari produk tersebut, tergantung kalimatnya seperti apa, tergantung labelnya apa. And number 2 is where, yes, of course, I usually put on the back of the most product, jadi di bagian belakangnya atau di dalamnya. Kalau itu obat ya biasanya ada stripnya. And why? To know if the product is good to consume or not. Jadi tidak semuanya obat mungkin pas untuk penyakit yang dirasakan, walaupun iklannya ada, tapi kalau kita baca detail labelnya, kita bisa menentukan apakah produk tersebut bagus untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, tujuannya ya tadi sudah disebut, the labels are used to give information about the product. Tentu saja memberikan informasi rinci dari obat tersebut atau produk tersebut. Nah, inilah fungsinya kalau kita sedang memilih produk makanan, minuman atau obat itu sebenarnya seperti ini. To choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. Ya, tentu saja untuk kalau kita bisa baca label itu ya kita bisa memilih makanan, minuman, obat yang cocok dan aman. The second point is to avoid negative effects of food, or beverage, or medicine. Ya, avoid negative effects. Ya, menghindari efek negatif, baik itu obat, makanan, atau minuman. Number 3 is to get the best result of medicine. Ya, kalau obat ya bisa memberikan efek yang apa namanya, yang pas, memberikan hasil yang terbaik pada. Nah, ini diulang lagi ya. Biasanya yang ketemu di label ada name of product, name of brand, merek, description, ingredient, nutrition fact, suggested, or how to use. What about the dose, storage, and expiry date? Oke, saya kira ini cukup mudah. And what about the language features? Jadi unsur kebahasaan apa sih yang biasanya kita temukan di dalam sebuah label? The first is term used in product, serving size, servings per container, doses, value. Ini adalah kata-kata istilah yang biasanya ketemu di dalam sebuah label makanan, minuman, atau obat. Masih banyak lagi, oke? Number 2 is label used imperative sentences, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi contohnya ini, keep the syrup in dry place, keep away from children, don't accept if the product, don't accept that the product if the seal is broken. Kan kalimat perintah atau kalimat larangan biasanya ketemu.
Kalau dalam bahasa Indonesia ya dikocok dulu sebelum dituangkan atau diminum, kemudian simpan di tempat kering, terhindar dari cahaya matahari, biasanya juga ada seperti itu. Kemudian features yang ketiga itu di sana kemungkinan akan ketemu dengan banyak phrase. Apa itu phrase? Phrase itu bahasa gampangnya adalah kesatuan makna dari beberapa kata. Contohnya 2 kata, ada significant source, dietary fiber, saturated fat. Ini kata induknya fat. Fat itu lemak yang bagaimana, ini dietary fiber yang bagaimana, sumber yang signifikan misalnya seperti itu. Oke, what about next? Nah ini contoh phrase ya, ada fat free, low saturated fat, low fat. Ini kan mesti 2 kata atau lebih. Kemudian di sini artinya masih ada satu lagi, ini tentang calories. Ya, sama. Low calories itu maksudnya ya 40 kalori atau kurang per penyajian. Ini biasanya ada di makanan atau minuman. Nah, sepertinya ini yang bisa dijadikan tambahan penjelasan, moga-moga memberikan lebih pencerahan lebih lagi. Oke, so